Makuku family, Makuku family, Makuku kuku 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 family, Makuku family, Makuku family, Makuku sahabat setiaku. Hello mami, hello daddy, perawatku dengan cinta agar aku tumbuh sehat bersama Makuku family. Aku jadi mandiri, aku jadi pintar, aku cerdas dan ceria bersama Makuku family. Makuku family, Makuku family, Makuku kuku 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 family, Makuku family, Makuku family, Makuku sahabat setiaku. Makuku family, Makuku family, Makuku kuku 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 family, Makuku family, Makuku family, Makuku sahabat setiaku. Makuku family. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini. Selamat datang di webinar Makuku Family dengan temanya dampak negatif popok menggumpal pada kesehatan si kecil. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Mbak Mira Agil. Selamat siang Mbak Mira. Halo, Ini mom influencer ya, yang nanti juga akan berbagi cerita bersama kita. Kemudian ada Pak Willy Romansyah selaku brand representatif untuk Makuku Air Diaper. Selamat siang Pak Willy. Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Dan tentunya ini narasumber utama kita juga Dr. Raya Fernandes SPA, dokter spesialis anak dari Medikids Clinic. Selamat siang Dr. Raya. Selamat siang. Dan tentunya selamat datang juga untuk teman-teman media yang sudah bergabung di webinar kita pada siang ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk melakukan hal-hal yang produktif nih. Walaupun kondisi pandemi memang belum sebenarnya pulih ya, tapi mudah-mudahan bisa segera normal kembali. Perkenalkan, saya Ica dari tim Makuku Family yang akan memandu webinar pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke inti webinar, saya mau ajak teman-teman terlebih dahulu mengenal Makuku Family Indonesia. Jadi Makuku Family ini adalah brand ibu dan anak premium dari Jepang. Dan kini kami sudah membuka puluhan store di Indonesia, di mana Makuku Family kini telah menjadi one-stop solution brand and store yang menghadirkan beragam kebutuhan bagi ibu dan anak nih. Mulai dari diapers, baju anak, kemudian peralatan toiletries, peralatan makan, mainan anak, perlengkapan traveling seperti car seat, stroller, sampai pada kebutuhan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi super lengkap. Dan saat ini Makuku Family telah memiliki 21 store yang tersebar di Pulau Jawa, teman-teman. Selain di Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan Malang. Dan kami memiliki target untuk membuka ratusan store di seluruh Indonesia sampai tahun 2022. Semoga bisa terwujud nih ya. Dan Makuku Family juga memiliki visi untuk menjadi sahabat orang tua, khususnya dalam memenuhi kebutuhan anak sekaligus menjadi healthcare center bagi orang tua yang mencari informasi mengenai kesehatan dan tumbuh kembang anak. Maka dengan itu hingga kini kami terus menjalin kerjasama baik dengan sejumlah rumah sakit maupun klinik tumbuh kembang anak, seperti salah satunya adalah Medikids Clinic Jakarta, tempat Dr. Raya praktik saat ini, serta kami juga mengajak kerjasama para
pakar di bidangnya seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak maupun psikolog untuk secara reguler menyelenggarakan konsultasi online maupun event-event edukasi seperti webinar pada hari ini. Harapannya tentu ketika pandemi juga sudah semakin pulih ya, situasi semakin normal, kita juga bisa mengadakan event-event offline ya, tidak lagi online seperti ini. Dan ini kami juga mau informasi nih buat teman-teman media ataupun ibu-ibu, orang tua di luar peserta media ya. Jadi untuk konsultasi online, kami membuka private consultation dengan dokter spesialis kandungan maupun dokter spesialis anak, dan ini terbuka bagi masyarakat umum secara gratis. Jadi teman-teman yang join di webinar hari ini juga nanti bisa join untuk mengikuti private consultation dengan para dokter kami. Info selengkapnya bisa dicek di Instagram kami @makuku.indonesia.official. Dan dalam waktu dekat, Makuku juga akan menghadirkan produk popok terbaru teman-teman, yaitu namanya Makuku Air Diaper. Ini popok yang menggunakan 100% bahan super absorbent polymer dengan keunggulan tidak menggumpal, sehingga ini akan jauh lebih nyaman dan memiliki kemampuan terbaik untuk menjaga kulit bayi tetap kering dan sehat. Nah, berbicara mengenai diapers atau popok sekali pakai, ini memang kita tahu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Pasti Mbak Mira setuju ya, ini udah jadi daily needs nih, apalagi bagi anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun. Dan bisa dibilang popok sekali pakai ini jadi, ini ya Mbak ya, love-hate relationship nih. Satu sisi memang kita sangat membutuhkannya, tapi di satu sisi yang lain, kadang menimbulkan kecemasan bila ada reaksi negatif dari pemakaian popok sekali pakai. Meskipun terdengar bukan satu reaksi negatif yang serius ya, tapi ini juga nggak bisa dipungkiri bisa mengganggu kesehatan kulit bayi atau anak dan bahkan juga bisa mengganggu aktivitas mereka. Karena itulah Makuku Family hari ini mengadakan webinar kesehatan ya dengan 3 narasumber kita dengan tema dampak negatif popok menggumpal pada kesehatan si kecil. Dan sekarang saya mau memperkenalkan para narasumber kita. Ada Dr. Ray Fernandez, SPA. Terima kasih ya dokter sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu di webinar kita hari ini. Jadi Dr. Ray ini merupakan dokter spesialis anak yang saat ini praktik di Medikids Clinic Greenfield, Jakarta Barat, di mana Medikids ini juga salah satu partner dari Makuku Family. Dan Dr. Ray pernah menempuh pendidikan dokter dari Universitas Pelita Harapan dan menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis anak dari Universitas Samratulangi Manado. Dan Dr. Ray juga pernah bekerja di Rumah Sakit Atmajaya Pluit, RSCM Jakarta, dan Rumah Sakit Sari Asi Ar-Rahmah Tangerang. Oke, selamat siang ya dokter. Nanti kita berdiskusi lebih dalam lagi. Dan selanjutnya narasumber kedua ini adalah Mbak Mira Agil. Ini ibu 2 anak atau kakak dengan 2 adik ya? Masih terlihat sangat muda ya Mbak Mira ya. Jadi Mbak Mira ini cukup aktif sharing seputar parenting, beauty enthusiast juga di media sosial, dan juga merupakan seorang mompreneur ya yang memiliki bisnis di bidang fashion ya Mbak ya. Dan juga Pak Willy Romansyah nih, brand representatif untuk Makuku Air Diapers. Ada yang menggumpal hari ini Pak? Nah, nanti juga berbincang lebih banyak dengan Pak Willy. Mungkin pertama nih teman-teman kita akan mulai mau diskusi dulu dengan Mbak Mira ya. Aku manggilnya Mbak Mira ya, bukan Munira ya, Mbak Mira aja ya, biar lebih akrab ya. Mbak Mira ini aktivitasnya kayaknya sibuk banget nih Mbak. Ada 2 anak ya kan, aktif di media sosial, punya bisnis juga nih. Gimana nih Mbak cara memanajemen waktunya nih by the way nih? Manajemen waktunya sebenarnya lebih kuncinya adalah dibawa santai dan dijalanin aja sih Mbak. Dibawa santai dan dijalanin. Yang penting dibawa santai. Terus sebenarnya kalau misalnya emang udah tahu jam ngurus anaknya kayak kapan waktu dia makan, kapan waktu dia tidur, itu lebih enak sih untuk kerjain hal-hal lain. Yang penting
si anak udah rapi, baru aku ngurusin kerjaan yang kedua gitu. Oke. Nah ini berarti sehari-hari kadang di rumah, kadang harus keluar rumah juga gitu kan Mbak. Di mana Iya, saat ini anak yang paling kecil Aisyah usia berapa nih Mbak Mira? sekarang anak aku yang Aisyah itu usianya 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ini biasanya lagi aktif-aktifnya dan Banget. orang tuanya penuh perhatian ya. Sedia ya. Diam, geraknya lagi cepet banget, lari banget gitu. Jadi lagi harus diliatin bener-bener. Oke. Tapi by the way Mbak Mira selama aktivitas bersama Aisyah maupun Alana ya, khususnya Aisyah nih yang memang paling kecil biasanya butuh perhatian lebih gitu. Pernah nggak sih Aisyah nih dalam aktivitas bermainnya atau sehari-harinya tuh mengalami rewel tapi yang sulit dimengerti? Sering ya, kan namanya anak itu usia apalagi belum 2 tahun itu kan belum bisa ngomong ya. Kita kan jadi sebagai ibu harus nebak-nebak nggak sih kerjaannya setiap hari, ini mau apa nih gitu kan, coba-coba lapar kah dikasih makan, oh ternyata aus kah, ngantuk kah gitu. Tapi emang apalagi ini yang sering nggak dinotis sama kita tuh biasanya kalau popok tuh udah penuh dan menggumpal gitu. Itu biasanya kita nggak notice, karena biasanya kita kalau gantiin popok itu biasanya kalau udah pup kan, kalau pup baru kita gantiin, ya kan? Kalau enggak lupa gitu, kadang lupa, iya belum ganti popok gitu. Padahal emang nggak boleh nungguin penuh kan, seharusnya kan, nggak boleh nungguin sampai dia minta ganti. Harusnya kalau emang udah beberapa jam itu udah harus diganti kan. Nah, tapi kan kalau misalnya emang aku tuh, anak aku kebetulan dua-duanya, nggak yang Aisyah, nggak yang Alana tuh emang kulitnya tuh sensitif banget, Mbak. Jadi aku popok pun tuh bener-bener yang kayak nyoba-nyoba berbagai macam merek gitu, karena emang dia tuh kulitnya sensitif, terus anaknya tuh nggak bertahan gitu. Kalau yang pertama yang kakaknya nih jijian. Jadi dulu kalau misalnya dia pakai celana, terus popoknya udah penuh, itu kan pasti si celana jadi lebih ketat tuh. Nah, itu udah mulai rewel tuh biasanya tuh kalau udah kayak gitu tuh kan. Itu biasanya udah harus aku gantiin. Terus belum lagi kulitnya gampang merah, jadi bener-bener concern sih kalau misalnya cari popok tuh yang harus dia tuh kualitasnya bagus banget, karena kulit anak aku sensitif dan anaknya juga gampang rewel kalau misalnya popoknya tuh nggak nyaman. Jadi pernah sampai pengalaman menimbulkan reaksi ruam atau kemerahan gitu nggak, Mira ya? Pernah. Nah ini kalau misal sudah sampai muncul reaksi ruam atau kemerahan, biasanya gimana menanganinya, Mbak? Sebenarnya aku kan emang tipe yang sering gantiin popok anak gitu, karena kan anak aku tuh nggak bertahan. Tapi itu biasanya kalau misalnya udah sampai merah, ruam, biasanya tuh memang si karet atau si bahan dasar popoknya tuh memang mungkin kurang bagus gitu. Jadi dia buang air kecil saat pipisnya itu ngumpul gitu ya, ibaratnya itu tuh jadi berat gitu, penyerapannya tuh kurang bagus gitu. Nah itu tuh ngaruh banget gitu kan. Ada kalau yang popok yang bagus itu kan pasti dia penyerapannya nggak yang basah banget gitu loh. Ya nggak seberat itu ya. Itu biasanya penyerapan bagus. Tapi kalau misalnya penyerapannya kurang bagus, itu bisa nimbulin iritasi gitu. Jadi selain dengan cara rutin mengganti, juga ini ya memastikan bahan popok ini memang bisa menyerap dengan cepat gitu ya Mbak Mira ya. Karena kan kita kalau misalnya kayak anak aku udah mulai merah-merah nih, itu kan nggak bisa juga seharian. Oh ya udah kita jangan pakai popok dulu, repot ya. Nanti kemana-mana kan, cara masih kecil banget gitu. Kalau udah bisa ngomong, udah enakan. Tapi kan kalau nggak bisa juga kita puasain nggak pakai popok gitu kan, harus tetap pakai popok. Jadi paling ya itu harus benar-benar tricky banget pilih popok yang emang cocok sama kulit bayi dan kulit anak yang sensitif gitu. Apalagi toilet training juga nggak bisa langsung dapat hasil instan ya. Bener kayak pasti panjang ya. Aku ngajarin anak aku yang kedua itu toilet training, kalau ngajarin pipis itu cepet Mbak, tapi pup itu wah itu lama banget, dan tidur malam tuh luar biasa PR-nya ya. Jadi kayak dia udah lama nggak pakai popok, tetap pas malam mau tidur pakai popok gitu. Jadi itu tidurnya pun lama banget. Apalagi kan waktu tidur ya, tidur kan itu kayak lebih dari 10 jam. Itu menurut aku kualitas popok yang bagus tuh ngaruh banget sih gitu.
Iya, jadi kalau toilet training bukan cuma nyetok popok ya Mbak, nyetok sabar ibunya juga ya. Karena tiap malam harus kebangun gitu ya. Nah, Mbak, dari banyaknya jenis popok sekali pakai ya di pasaran, kita tahu kan jenisnya udah banyak sekali, berbagai brand, berbagai tipe, berbagai selling point dan segala macam. Tapi biasanya yang jadi fokus utama Mbak Mira apa sih buat milih popok nih? Apa misalnya ya udahlah popok sekali pakai, yang penting murah aja misalnya, atau ada pertimbangan lain dari Mbak Mira untuk memilih popok yang cocok untuk Aisyah? Aku kalau yang pertama itu aku pasti lihat jenis dari si bahannya. Karetnya tuh sakit nggak di kulit anak aku gitu, karena itu kan biasanya bikin lecet ya di samping gitu, jadi itu biasanya aku perhatiin banget. Dan kedua aku pasti perhatiin penyerapannya, jangan sampai popok yang gampang menggumpal, tahu kan yang jadi popoknya tuh kayaknya bawah gitu, kayak penuh bagian belakang gitu ya Mbak ya. Aduh aku paling gak suka ngeliat popok kayak gitu, sebel, ditambah anaknya pasti gak nyaman juga gitu, karena kan kayak berat gak sih dia kayak bawa pipisnya kemana-mana gitu, padahal belum lama aku gantiin. Dan kalau misalnya untuk anak yang kayak sekarang kan anak aku udah setahun nih, susunya udah mulai campur sama UHT. Minum ditambah dengan dia minum susu UHT, itu produksi urinnya tuh lebih banyak daripada waktu dia masih ASI aja gitu. Jadi tuh kayak popok yang gampang menggumpal itu benar-benar bikin dia nggak nyaman gitu. Dan kita pun ngelihatnya juga nggak nyaman gitu kan, karena gampang berat, itu juga kayak ganggu aktivitasnya dia jalan. Dan justru menurut aku yang gampang gumpal itu tuh bikin popok tuh gampang bocor juga Mbak gitu. Jadi aku perhatiin banget sih penyerapannya gitu, popok yang penyerapannya bagus dan bahannya juga bagus, nggak bikin iritasi di kulit anak. Apalagi kalau misalnya untuk aktivitas keluar, jadi harus jadi perhatian serius juga ya Mbak, karena beda ya aktivitas anak kadang di rumah sama di aktivitas di luar ketika misalnya mereka traveling atau mungkin udah sekolah gitu ya. Khususnya anak-anak yang masih di kelompok bermain, ini pasti jadi perhatian serius juga ya. Oke, Mbak Mira udah sharing nih, kalau ternyata punya pengalaman anaknya memiliki kulit sensitif, kemudian jadi harus selektif milih popok. Nah, ngomong-ngomong kulit sensitif, aku mau nanya nih ke Dokter Rai. Halo Dokter Rai, ini kan sering dibilang ya, kulit bayi itu sensitif gitu. Ternyata bukan perasaan doang yang sensitif ya, tapi kulit bayi dan anak juga sensitif. Tapi sebenarnya kita mau tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan kulit sensitif pada bayi dan anak? Dan sebenarnya bagian mana dok yang paling sensitif di seluruh permukaan kulit bayi ataupun anak? Ya, selamat siang ya semuanya. Kalau dibilang kulit sensitif itu adalah kondisi kulit yang mudah mengalami iritasi akibat biasanya reaksi yang berlebihan terhadap berbagai faktor ya, seperti misalnya kelembapan atau biasa kontak dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Selain itu yang dibilang bagian kulit mana nih yang paling sensitif, tentu saja bagian kulit yang sering terkena dengan beberapa faktor tersebut tadi ya, terutama kelembapan dengan bahan kimia begitu. Kalau untuk kelembapan, anak dengan yang menggunakan popok biasa paling sering pada bagian pantat, lipatan paha, dan juga pada bagian kelamin begitu. Jadi area yang tertutup popok ini termasuk area yang paling sensitif gitu ya dok. Terus ya, pertanyaannya jadi gini nih, yang harus diperhatikan orang tua dalam merawat kulit bayi atau anak yang sensitif ini apa aja nih dok? Yang harus diperhatikan ya, yang pertama kalau untuk kulit yang sensitif kita harus melihat untuk pilih-pilih nih produk yang ramah untuk kulit ya. Soalnya beberapa produk misalnya untuk sabun bayi begitu. Biasa lebih kita pilih yang hipoalergenik ya kalau anak-anak dengan kulit yang sensitif begitu. Jadi dia lebih sedikit mengandung bahan kimia, lebih lembut di kulit. Selain itu juga biasa kita yang penting itu pelembab ya. Pelembab juga penting untuk pada anak-anak dengan kulit yang sensitif. Pelembab biasa beberapa macam, ada dalam bentuk krim, ada dalam bentuk lotion, seperti itu. Selain itu juga untuk kulit sensitif yang terhadap popok nih ya, kalau misalnya yang biasa kita bahas itu, biasa kita memilih popok yang dengan daya serap yang baik ya. Jadi tidak lembab, jadi tetap menstimulasi adanya
tetap kering begitu ya. Jadi kalau misalnya lembab itu biasa menjadi media buat tumbuhnya bakteri dengan jamur. Nah, itu yang beberapa yang dapat menyebabkan ruam popok pada bayi ataupun anak. Oke. Tapi untuk reaksi negatif dok, selain kita tahu ruam kemerah-merahan gitu ya, ini ada lagi nggak sih dok reaksi, alergi ataupun penyakit yang bisa timbul akibat penggunaan popok yang tidak cocok dengan kulit anak? Selain ruam popok ya biasa dapat menimbulkan juga adanya iritasi. Selain itu juga kalau misalnya popok yang dibiarkan terlalu lama lembab menjadi tumbuh media untuk bakteri dengan jamur, itu bisa menyebabkan infeksi saluran kencing gitu ya. Biasa pada anak-anak sering sekali bisa menimbulkan sampai infeksi saluran kencing gitu. Oke. Jadi artinya harus benar-benar memperhatikan mulai dari kualitas bahan popoknya itu sendiri, juga penggunaannya gitu ya dok. Dokter, biasanya apa sih keluhan yang paling banyak yang sering dikeluhkan oleh orang tua saat menggunakan popok sekali pakai ini? Dan biasanya gimana dokter cara untuk menangani dari reaksi ataupun penyakit yang muncul akibat pemakaian popok yang tidak cocok? Ya, baik. Untuk penggunaan popok ya, kalau paling sering dikomplain orang tua pasti, "Dok, anak saya kemerahan nih dok di bagian tempat pemakaian popok." Biasa umumnya paling sering di bagian karet-karetnya itu ya. Jadi pada bagian perut bagian bawah, pada bagian lipatan pahanya, itu paling sering timbul kemerahan begitu. Selain itu juga kalau misalnya memang berat sekali kemerahannya itu bisa sampai melepuh, bisa sampai infeksi yang berat begitu ya, bisa juga menimbulkan jamur. Nah, kalau anak-anak dengan ruam popok seperti ini, biasanya kita saranin untuk menggunakan popok yang sekali pakai dan juga yang memiliki daya serap yang tinggi sehingga membantu menjaga kelembapannya itu sendiri ya. Oke. Jadi saya jadi penasaran juga nih dok, kalau mungkin kan kedengarannya cuma ruam gitu, tapi tadi dokter bilang ada kemungkinan penyakit yang lebih serius lagi seperti infeksi saluran kencing. Apakah penyakit ini memang juga mempengaruhi tumbuh kembang anak dok nantinya? Kalau infeksi saluran kencing yang kronik ya, mungkin lama dalam jangka waktu yang lama, kemudian berikutnya juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak begitu ya. Kalau misalnya otomatis kalau anak sering sakit, kurang nutrisi, jadi metabolismenya juga terganggu ya. Itu berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak biasanya ya. Tapi seberapa besar dok pengaruh si kesalahan, maksudnya ketidakcocokan popok ini terhadap ISK tadi dok, seberapa besar pengaruhnya? Untuk penggunaan popok terhadap ISK itu komplikasi yang paling sering terutama pada penggunaan popok yang salah, biasa bakteri atau infeksi tumbuh sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih itu angka kejadiannya sekitar 7-10% gitu pada anak-anak ya. Oke. Jadi ini juga harus jadi perhatian serius ya dok ya oleh orang tua ya, karena ISK itu berartinya ketika anak ini mau mengeluarkan air urin, dia akan mengalami kesakitan, seperti itu kan dok? Ya, biasa gejalanya yang paling umum timbul anak bisa dengan demam ya, demam. Selain itu juga dapat juga dengan keluhan nyeri saat berkemih gitu, atau bisa juga ada timbul darah. Oke, kalau dari dokter sendiri nih tips memilih produk popok yang tepat dan bagaimana cara mencegah reaksi negatif yang mungkin muncul dari penggunaan popok sekali pakai, ini seperti apa dok? Idealnya harus seperti apa? Ya, untuk bayi dengan kulit yang sensitif gitu, kita yang paling utama kita ada ABCDE ya. A itu air out. Air out itu jadi kita memberikan area popok kering di udara terbuka selama mungkin. Jadi dipastikan kering, tidak basah begitu ya. Selain itu juga penggunaan popok kita pilih yang daya serapnya tinggi dan lembut ya, sehingga dapat membantu mengurangi resiko timbulnya ruam kulit. Selain itu B yang kedua itu B barrier. Jadi kita biasa kita aplikasikan krim yang mengandung zinc oksida atau petroleum sebagai pelembab begitu untuk area popok
agar melindungi kulit di area popok itu tersebut. Yang ketiga ada clean ya, clean. Jadi kita harus menjaga area popok tetap bersih dengan cara mengganti popok yang kotor. Biasanya umumnya diganti setiap 3-4 jam sekali ya untuk penggantian popok itu. Dan setiap kali bayi setelah buang air besar kita harus segera ganti karena dari feses itu sendiri dapat menimbulkan adanya infeksi yang kemudian akan menimbulkan iritasi begitu. Yang keempat di disposable diapers. Jadi kita menggunakan popok yang sekali ganti begitu, sekali pakai ya. Dan pastikan kebersihannya terjamin begitu. Yang kelima untuk yang itu educate ya. Jadi kita memberikan informasi bagaimana cara mencegah berulangnya ruam popok pada ibu-ibu yang mempunyai anak biasanya dengan ruam popok begitu. Baik, tadi sudah cukup jelas ABCDE yang Dokter Rai jelaskan ya. Paling enggak ini yang harus jadi pertimbangan orang tua dalam memilih popok sekaligus dalam penggunaan popoknya. Karena mungkin tidak hanya dari segi bahan ya dok, tapi dari cara pemakaiannya kalau sampai setengah hari tidak diganti, juga itu akan memberikan reaksi negatif pada kulit bayi atau anak yang sensitif. Nah, dari cerita Mbak Mira, kemudian juga dari penjelasan Dokter Rae bahwa memang popok sekali pakai ini kita tahu jadi kebutuhan sehari-hari, tapi juga nggak boleh disepelekan dalam arti asal pakai, asal pilih, ya kan? Ternyata harus ada pertimbangan untuk memilih jenis popok yang baik, yang cocok, yang paling utama yang cocok untuk kulit anak ya dok, karena tiap kulit anak juga beda-beda kadar kesensitifannya gitu ya dok. Nah, karena itu juga sekarang aku mau mempersilakan Pak Willy selaku brand representatif dari Makuku Air Diapers nih Pak. Ini kan Makuku Air Diapers ini sesuatu yang maksudnya produk popok terbaru. Kalau kita tahu sebenarnya popok di luar sana sudah banyak kelebihan dengan segala macam yang disampaikan juga sudah banyak sekali yang diketahui oleh masyarakat umum gitu. Tapi apa sih yang membedakan Makuku Air Diapers dengan produk popok di luar sana? Pak Willy silakan. Oke, terima kasih Kak Ica. Jadi tadi kan terdapat beberapa permasalahan ternyata ya yang menjadi concern dari orang tua, terutama untuk anak-anaknya. Terlebih kan kita sudah mengetahui kalau bayi itu cenderung memiliki kulit yang masih sensitif ya, karena dari sisi struktur dan lain-lain pun belum terlalu sempurna dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas lebih detail lagi perbedaan dari popok Makuku Air Diapers dengan yang lainnya, mungkin di sini saya akan mention terlebih dahulu dari bentuk fisik. Jadi, moms dan yang lainnya bisa melihat dulu perbedaan kalau Makuku Air Diapers ini bisa menjawab dari kegelisahan orang tua itu. Yang pertama adalah popok Makuku Air Diapers merupakan popok generasi baru, di mana kita memiliki struktur intinya adalah dari SAP. Nah, di sisi lain, Makuku Air Diapers ini kita dilengkapi dengan bentuk yang lengkung. Nah, ini masih nyambung dengan kenyamanan, di mana untuk yang bentuk lengkung ini akan sangat membuat nyaman untuk bayi karena tidak ada lipatan jadinya pada bagian paha si bayi tersebut. Nah, dan yang lainnya, dari Makuku Air Diapers sendiri dia memiliki lapisan samping. Ini dapat sangat mencegah dari kebocoran samping. Balik lagi ini untuk kenyamanan dan sangat efektif untuk mencegah ruam-ruam pada popok. Dan yang lainnya untuk permukaan dari Makuku Air Diapers sendiri kita sudah memiliki struktur 3D. Nah, struktur 3D ini kita dapat meningkatkan sirkulasi udara sehingga untuk lapisan permukaan membuat bayi nyaman, tidak lembab, dan mencegah juga ruam popok. Nah, tapi dari itu semua kita masih memiliki perbedaan yang lebih lagi dibanding popok-popok yang lainnya. Mungkin dibantu dengan kita putar video ya Kak ya, agar para masnya dapat gambaran nih, apa sih yang membedakan antara Makuku Air Diapers dengan produk-produk yang lainnya, seperti itu. Oke.
Oke, ya, jadi tadi sudah ada gambaran ya dari produk kita dari Makuku Diapers ini apa sih yang menjadi pembeda dengan popok-popok yang lainnya. Tadi pun sama Mbak Mira sudah disempat di-mention bahwa ternyata gumpalan pada popok ini menjadi concern juga nih buat orang tua, karena kan orang tua pun pasti akan sangat memperhatikan dari kenyamanan si kecil itu sendiri ya. Nah, kebetulan dari Makuku Diapers sendiri sangat concern terhadap hal tersebut, di mana kita popok dengan anti gumpal. Nah, kenapa sih popok kita tuh menjadi popok anti gumpal dan berbeda dengan popok-popok yang lainnya? Nah, dikarenakan struktur inti kita dari SAP, popok Air Diapers ini memiliki penyerapan yang merata sehingga tetap dapat stabil. Jadi, misalkan ketika si kecil tersebut misalkan buang air kecil dengan struktur inti yang kita miliki, dia mampu akan meratakan ke seluruh permukaan popok sehingga tidak terjadi gumpalan atau tidak jadi si cairan itu tidak jadi hanya terkonsentrasi pada satu titik. Nah, untuk hal ini sangat efektif untuk mencegah gumpalan itu sendiri dan sangat membuat kenyamanan untuk anak. Karena kan mungkin untuk kita saja, untuk orang dewasa, kalau misalkan terdapat seperti benda asing yang menempel pada bagian kita, misalnya bagian celana seperti itu, kan kita tidak nyaman ya. Apalagi untuk anak-anak, kemudian untuk anak-anak yang mungkin sedang mulai ke fase merangkak nih atau berjalan, kalau misalkan dengan posisi popok yang menggumpal, otomatis itu akan sangat-sangat mengganggu mereka ya, ruang gerak mereka. Kenyamanannya pun akan menjadi sangat terbatas. Nah, dari anti gumpal itu ternyata ada poin lain lagi nih dari video yang tadi sudah kita sharing. Ada super tipis. Tadi Mams dan yang lainnya sudah bisa lihat perbandingan popok kita, 3 buah popok kita ternyata bisa sebanding dengan 5-6 popok yang lain misalnya. Nah, kenapa sih kita bisa sangat super tipis dibandingkan dengan popok-popok yang lainnya gitu. Jadi ini masih berkaitan Mams dengan yang lainnya, atau mungkin maksudnya dengan yang pembahasan sebelumnya. Dikarenakan popok kita anti gumpal, dikarenakan struktur inti dari SAP yang kita miliki, sehingga desain popok kita tuh sangat tipis, yaitu sekitar 1,6 mm, setipis itu memang popok kita, sehingga sangat nyaman untuk digunakan untuk si kecil. Nah, tetapi pada prakteknya ini kebanyakan para orang tuh agak sedikit salah persepsi ya Kak, jadi tidak sedikit orang tua yang menganggap bahwa untuk popok yang tebal itu sangat efektif untuk menampung jumlah urin yang sangat banyak gitu. Nah, dengan Makuku Air Diapers ini kita mencoba untuk mematahkan mitos itu, Kak. Karena dengan popok yang tipis, dengan ketebalan yang kurang lebih 1,6 mm, popok Makuku Air Diapers di sini mempunyai daya serap atau mempunyai daya tampung air maksimalnya di 600 ml. Tetapi tentu saja ya kan kita pun pasti agak kesulitan ya kalau misalkan mengukur sudah berapa ratus mililiter nih air tertampung, kan seperti itu ya. Jadi untuk daya tampungnya kita memang bisa menampung maksimal di 600 ml, tapi kembali lagi seperti yang sudah tadi di-mention oleh dokter, bahwa sebaiknya tetap menggantikan popok antara 3-4 jam sekali untuk mencegah dari ruam dan tetap menjaga kenyamanan untuk si kecil itu sendiri. Nah, selain anti gumpal, selain super tipis, kita pun masih mempunyai pembandingnya dengan popok yang lain, yaitu ekstra kering. Apa sih ekstra kering tuh? Kenapa sih popok kita bisa ekstra kering? Balik lagi, dikarenakan struktur inti yang kita miliki, yang SAP-nya itu sendiri, sehingga dia itu berfungsi untuk sangat mengikat cairan itu secara ketat. Jadi cairannya itu tidak akan balik lagi ke permukaan, Kak. Nah, dikarenakan cairan tersebut ketika sudah diserap secara cepat oleh bagian popok tersebut, kemudian diikat, nah, jadi permukaan itu tetap kering, Kak. Permukaan popok yang kering digunakan untuk bayi kulit sensitif pun akan sangat aman. Sehingga para orang tua pun bisa tenang nih, tidak was-was lagi apakah popok yang digunakan untuk anaknya tersebut, apakah ada ruam merah, apakah ada lecet-lecet, dan lain-lain. Dan lebih jauh lagi, popok yang ekstra kering ini sangat ampuh untuk mencegah timbulnya bakteri dan mengurangi timbulnya ruam merah pada popok bayi. Seperti itu, Kak Ica. Baik, jadi lengkap banget nih ya Pak Willy dari Makuku Air Diapers, dia anti gumpal, daya serapnya cepat, super tipis, dan super kering. Kalau tadi kan Dokter Aya udah menjelaskan bahwa memang ketika air urin itu tertampung atau kotoran anak tertampung di dalam diapers, ini harus memang popok ini harus bisa menyerap dengan cepat agar tidak menimbulkan bakteri di
sekitar kulit anak, khususnya di bagian pantat bayi gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, masih ada slide lagi Pak Willy atau? Sudah sih Kak, sudah. Oke. Ya. Baik, teman-teman media dan teman-teman yang lain, kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya aku mau memberikan informasi ini untuk teman-teman semua. Jadi nanti dalam sesi tanya jawab ini, para narasumber akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa mangkuk diapers. Kemudian nanti teman-teman peserta yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher belanja dari Makuku Family untuk berbelanja di e-commerce seperti di Tokopedia dan Shopee. Sebelumnya aku cek dulu apakah sinyalnya aman. Ini sepertinya ada loading, tapi gimana yang lain? Suaranya aman? Aman ya? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi nanti teman-teman media yang sudah join bisa mendapatkan voucher belanja nih dari Makuku Family melalui e-commerce kita, baik di Tokopedia ataupun Shopee. Tapi ada rules untuk giveaway-nya. Pertama, teman-teman harus follow dulu Instagram kita. Ada 2 akun ya teman-teman ya, yaitu @makuku_Indonesia dan @makuku.indonesia.official. Kemudian teman-teman media harus meng-screenshot kehadiran teman-teman di webinar ini dan di-upload ke stories Instagram dan tag ke @makuku_Indonesia, juga tag 5 orang teman. Nah, ini ada rules-nya, mungkin bisa ditampilkan agar bisa terbaca dengan jelas. Kemudian di stories juga harus menulis ikut webinar Makuku selanjutnya yuk, seperti itu. Dan nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja dari Makuku Family melalui platform e-commerce kami, baik di Tokopedia maupun di Shopee. Nah, ini beberapa sudah masuk ya pertanyaan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ataupun chat di kolom komentar. Sementara aku bacakan dulu nih pertanyaan yang udah masuk di chat box, dan kita buka untuk 3 pertanyaan dulu, nanti setelah dijawab baru masuk ke 3 pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Yulia Purnamasari ya, dari Pekanbaru. Pertanyaan pertama ini untuk Dokter Rae nih ya. Bentar. Dokter, katanya ini sebagai orang tua baru mau bertanya. Tips pemilihan popok bayi newborn ya, untuk newborn nih Dok. Sebaiknya hal-hal apa yang harus diperhatikan? Kemudian mitos atau fakta sih Dok perihal pemakaian diaper yang bisa membuat kaki anak bengkok, katanya seperti itu. Ini fakta atau mitos. Kemudian untuk Mbak Mira, ini ada pertanyaan masih dari Mbak Yulia. Mbak Mira, tipsnya mengatasi saat ruam popok, pakai produk apa Mbak untuk mengatasi ruam tersebut? Lalu biasanya Mbak Mira berapa lama mengganti popok sekali pakai? Dan buat kulit sensitif, apa saja yang harus Mbak Mira perhatikan saat menggunakan popok? Mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Yulia untuk Dokter Rae. Silakan Dok. Ya, terima kasih ya untuk Mbak Yulia untuk pertanyaannya. Yang pertama saya coba jawab ya untuk pemilihan popok dari buat bayi newborn ya. Apa hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama kita harus pilih bahan yang tepat ya. Dimana biasa kalau misalnya urin itu cenderung basah. Jadi kalau misalnya pilih popok itu kita perlu untuk menjaga kestabilan pH dan keringnya kulit ya. Biasa untuk mencegah ruam begitu. Jadi pastikan popok yang tidak mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi. Biasa kita cek di ingredient popoknya, kita lihat ya. Selain itu juga pilih dengan popok yang memiliki daya serap yang tinggi dan juga lembut ya biasanya untuk bahan dari popok itu sendiri. Selain itu juga kita harus
pastikan popok itu daya serapnya itu mampu menahan cairan dari si kecil ya, jadi nggak bocor, nggak mudah bocor begitu. Untuk yang kedua ya, jadi mitos atau fakta perihal pemakaian Pampers ya. Untuk pemakaian Pampers bikin kaki anak bengkok itu mitos ya. Jadi kalau misalnya anak baru lahir itu cenderung memang bentuk kakinya itu nggak langsung lurus begitu. Jadi bentuk kakinya memang agak bengkok begitu. Dengan penggunaan popok seperti itu biasanya tidak terlalu berpengaruh sih untuk tulang anak begitu kan. Anak juga kemudian akan belajar duduk, belajar berdiri, itu semua akan menstimulasi ya supaya popoknya tidak menyebabkan bengkok pada anak begitu. Baik. Dan tadi pertanyaan dari Mbak Yulia juga untuk Mbak Mira nih, tips saat anaknya mengalami ruam dan bagaimana cara memilih popok untuk kulit yang sensitif kalau dari pengalaman Mbak Mira. Silakan Mbak Mira. Ya. Kalau memilih maksudnya kalau misalnya tadi bentar aku baca. Mengatasi ruang popok ya? Iya, betul. Mengatasi ruang popok pada anak. Nah, itu biasanya kalau emang dia udah ruam, biasanya pertama aku perhatiin sabunnya, dipastiin pH-nya tuh cocok sama si kulit anak. Terus juga biasanya aku tambahin lagi krim. Ada kan krim untuk emang menghindari ruam gitu, itu supaya kulitnya tuh tetap terhidrasi dengan baik lah gitu kan, supaya ruamnya tuh nggak makin perih gitu di si anak. Dan mungkin tips kedua ini, kadang kita itu kalau habis bersihin anak di kamar mandi gitu ya, kita kasih air gitu, biasanya dipakein Pampers tuh belum kering banget. Jadi dipastikan kalau aku tuh biasanya aku andukin sampai benar-benar kering, karena itu bikin kulitnya juga jadi nggak lembab gitu, nggak gatel gitu. Jadi dipastiin dilap dulu sampai bersih, baru kita pakein Pampers. Jangan sampai masih ada basah-basah, udah kita pakein popok gitu sih. Itu kalau dari pengalaman aku ya, itu lumayan ngaruh banget gitu. Terus buat kulit sensitif, apa saja yang harus Mbak Mira perhatikan saat menggunakan popok? Ya sebenarnya ini seperti yang kayak aku bilang di pertama ya, kalau kulit sensitif pastiin si bahan popoknya itu bahan yang nggak bikin anak tuh lecet di bagian karet dan di bagian tengahnya. Terus jangan sampai yang menggumpal juga, karena itu bikin si pipis anak ini itu bisa jadi infeksi saluran kemih juga ya, tadi kata Bu Dokter ya. Jadi itu bahaya kan kalau misalnya gumpal. Pastiin dia penyerapannya bagus, dan juga jangan sampai salah ukuran. Ini sering banget, kadang tuh kayak karena anak tuh cepet gedenya ya, jadi kadang Pampers ukuran M-nya masih banyak, tapi udah sempit, dipaksain pakai gitu sama ibunya, karena sayang nih masih banyak gitu. Itu nggak nyaman banget, kasihan anaknya. Lebih baik kita rugi popok kalau aku, daripada si anak ini tersiksa, karena kan dia harus pakai popok itu seharian kalau masih bayi gitu. Jadi lebih baik diganti, dipastiin ukurannya tuh sesuai sama berat badan anaknya. Jadi emang beli popok tuh penting banget nih untuk dipastiin sama ukuran berat badannya tuh pas atau enggak, M, S, itu penting banget. Jangan sampai kita salah beli gitu. Baik, terima kasih Mbak Mira untuk jawabannya. Kemudian juga ada pertanyaan nih yang kedua dari Mbak Anissa Tiara Maulani dari Bekasi ya. Ini mau bertanyanya ke Pak Willy. Pak Willy katanya mau tanya nih, apakah popok makuku ini memiliki teknologi aliran udara sehingga menjaga pantat bayi dan alat kelamin si kecil tetap kering? Gimana nih Pak Willy? Boleh dijawab. Iya, dari Mbak Anissa ya, dari Bekasi ya. Oke, jadi tadi di awal sudah sempat di-mention ya Mbak Anissa, kalau permukaan dari popok kita itu kita memiliki desain yang 3D. Jadi desain 3D ini sangat membantu kita untuk menjaga sirkulasi udara itu sendiri, di mana dengan lapisan permukaan yang 3D itu, dia mampu meningkatkan 60% aliran udara antara udara yang masuk dan udara yang keluar. Nah, jadi kalau si lapisan 3D ini, dia akan mencegah jadi si area pantat bayi itu tidak 100%
menempel dengan permukaan popok sekaligus. Jadi ada part dari permukaan tersebut yang bisa udara masuk seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak Anissa concernnya terhadap aliran udara, popok makuku Ediapers ini sudah memikirkan hal tersebut. Itulah kenapa kita memiliki desain popok yang 3D. Kemudian membuat juga dengan struktur inti yang SAP itu, selain membuat permukaannya jauh lebih lembab, dia akan mempercepat penyerapan juga sehingga tetap kering untuk si popoknya itu sendiri. Seperti itu, Kanisa. Baik, terima kasih Pak Willy. Kemudian ini juga ada pertanyaan berikutnya. Sebentar, ini pertanyaannya cukup banyak yang masuk ya. Oh, ini masih dari Mbak Anissa nih. Dokter Rai mau tanya, ini untuk penggunaan tisu basah untuk menyeka dan membersihkan alat kelamin si kecil, ini akan ada dampak buruk nggak sih, Dok, pada kesehatan si anak? Mbak Anissa ya, jadi penggunaan tisu basah untuk menyeka atau membersihkan. Sebenarnya kita lihat ya, kalau misalnya anak dengan kulit sensitif menggunakan tisu basah itu boleh. Cuman kalau misalnya memang anak cenderung kulitnya sensitif, lebih kering, seperti itu, kita biasa tidak menyarankan menggunakan tisu basah yang menggunakan alkohol ya, karena alkohol itu cenderung kering dan bisa menimbulkan lebih iritasi yang lebih berat begitu. Jadi kita lihat juga nih kondisi-kondisi kulit anaknya itu sendiri ya. Baik. Nah, ini kita juga ada pertanyaan dari Instagram ya, Dok, karena ini juga webinar kita ini juga kita upload melalui Instagram Live. Ini ada pertanyaan dari P Sutanti. Dokter, gimana memilih ukuran popok yang baik sesuai berat badan anak dan karetnya tidak membuat kulit menjadi merah dan menggembung, katanya, Dok? Ya, terima kasih ya Ibu untuk pertanyaannya. Kalau misalnya anak cara memilih ukuran Pampers yang baik ya tentunya tergantung usia nih ya. Jadi kita lihat biasa Pampers yang karet itu digunakan pada saat anak belum bisa berjalan, itu kita menggunakan Pampers yang karet begitu. Saat anak sudah bisa berjalan, dia lebih aktif ya, cenderung lebih aktif, gesekan lebih banyak, kita menggunakan Pampers yang perekat seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan Pampers sesuai usia biasa kita lihat dari aktivitas anak itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya aktivitas anak sudah mulai lebih begitu, anak sudah mulai jalan, kita menggunakan Pampers yang perekat begitu. Untuk ukuran semua disesuaikan dengan berat badannya masing-masing ya. Untuk anak kita nggak bisa patok dari usianya berapa menggunakan Pampers ukuran S, M, L, karena setiap anak pasti dengan usia itu berat badannya beda-beda ya. Bisa juga ada yang berat badannya lebih atau berat badan normal, berat badan kurang. Jadi kita nggak bisa patok dari usia anak begitu. Baik, jadi kalau aktivitasnya udah mulai banyak, lebih baik pilih tipe popok celana gitu ya, Dok ya, bukan perekat supaya tidak mengganggu aktivitasnya. Kemudian pertanyaan masih dari teman media nih ya, ada dari Mbak Cinta Lensa Indonesia. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Pak Willy nih. Popok bayi makuku itu bisa maksimal menahan air urin berapa banyak, Pak Willy? Oke, ya terima kasih Kak Ica. Jadi untuk popok makuku Ediapers sendiri, batas maksimal atau memiliki daya tampungnya itu sendiri adalah 600 ml. Tapi balik lagi, kita selalu memberikan edukasi kepada para orang tua bahwa untuk penggunaan popok itu sendiri tetap kita harus memperhatikan jangka waktu pemakaian. Jadi kan kalau misalkan untuk daya tampung maksimalnya itu memang betul di 600 ml, hanya saja kan kita sendiri agak kesulitan ya, misalkan sudah berapa ratus mililiter misalnya urin yang sudah ada ditampung oleh popok tersebut. Nah, dengan daya tampung 600 ml, kita tetap mengedukasi agar selalu secara rutin mengganti popok tersebut minimalnya di 3-4 jam sekali. Tapi kalau maksimalnya daya tampungnya di 600 ml, Kak Ica. Dan ini saya boleh agak sedikit menambahkan nggak ya, Kak ya? Terkait dengan ada pertanyaan tentang popok makuku ini yang lainnya. Jadi kalau untuk
kuku ini sendiri, untuk saat ini orang tua atau phone sudah bisa mendapatkan secara online melalui website kami ataupun di buku family sendiri tadi sama Kak Ica pun sudah kemudian ada di Jawa Barat, di Bandung, di Karawang, kita ada, kemudian di Jawa Tengah ada di Purwokerto, Jogja, Semarang, dan Jawa Timur. Jawa Timur kita ada di Surabaya, Madiun. Dan dalam waktu dekat pun kita akan mencoba untuk ke wilayah Bali. Wilayah Bali sebentar lagi kita akan masuk distribusi ke sana. Kemudian kalau dari sisi harga, kalau untuk sisi harga sendiri otomatis ini tergantung dari tipe popoknya sendiri ya. Untuk saat ini kita memang memiliki tipe popok mulai dari ukuran S sampai dengan ukuran XL. Jadi untuk range harganya kita sekitar dari 109.000 sampai 129.000. Jadi tergantung dengan ukurannya. Tetapi kalau untuk tipenya, kita sudah tersedia untuk 2 tipe popok, itu ada perekat dan ada juga tipe untuk popok celana. Seperti itu, Kak. Baik, Pak Willy. Tadi udah cukup. Tadi sepertinya ada sedikit sinyal terganggu ketika Pak Willy menjelaskan soal di mana aja sih Makuku Air Diapers ini bisa ditemukan ya atau dibeli oleh masyarakat. Itu jadi sudah ada di platform e-commerce kami, baik di Tokopedia maupun Shopee dan Lazada juga. Dan selain itu juga teman-teman bisa mendapatkannya di store-store Makuku yang sudah tersebar di 20 titik di Pulau Jawa. Nah, lokasi selengkapnya mungkin bisa juga dicek di website kami www.makuku.co.id. Kita lanjut, ini pertanyaannya banyak ya, jadi kita lanjut membacakan pertanyaan lagi. Ini sekarang buat Mbak Mira nih, dari Nur Hidayah, Kalimantan Tengah. Mbak Mira, ketika anak tidur, apakah Mbak Mira tetap mengganti popok saat tengah malam? Dan menurut Mbak Mira, usia berapa perlu diajarkan untuk toilet training dan apa saja kendalanya? Sebenarnya kalau ganti popok di saat malam itu aku lihat dari usia. Kalau masih newborn sekali dari umur 0 sampai 3 atau 4 iya. Jadi aku ganti popoknya itu malam bisa 2 sampai 3 kali aku ganti popoknya. Tapi kan semakin anak besar itu siklus dia buang air kecil tuh lebih sedikit ya daripada newborn. Kalau newborn tuh benar-benar cepat banget penuhnya, tapi kalau udah mulai besar biasanya enggak. Nah kalau kayak sekarang di umur setahun itu aku nggak ganti, tapi memang aku pakein benar-benar sebelum dia tidur. Itu biasanya kalau malam itu anak kalau hitungan dari jam 9 malam sampai besok subuh itu paling dia cuman 2 atau 3 kali pipis. Jadi itu oke banget untuk gak diganti. Ini umur 1,5 tahun ya, jadi biasanya kalau dia bangun baru aku gantiin, gitu. Lalu tadi pertanyaan keduanya apa? Sorry. Pertanyaan keduanya, menurut Mbak Mira nih usia berapa sih anak-anak udah mulai bisa diajarkan toilet training dan biasanya kendalanya apa nih Mbak? Sebenarnya kalau mau ngenalin toilet training itu normalnya itu dari usia 2 tahun. Sebenarnya gitu 2 tahun atau 2 tahun kurang itu udah pokoknya waktu dia kalau aku ngajarin pribadi pada saat dia udah bisa bilang saat dia mau pipis gitu, saat dia udah mulai jelas udah tahu alarm udah tahu alarm BAB gitu ya, dia udah bisa nunjukin tanda-tanda dia tuh mau pipis gitu. Jadi biasanya sih kayak gitu usia 2 tahun ya atau 2 tahun kurang itu biasanya udah mulai aku ajarin toilet training gitu. Dan emang toilet training itu kuncinya sabar sih, Mbak. Jadi jangan kayak, aduh malam ini kebablasan nih anaknya ngompol, nggak apa-apa, kan namanya belajar ya. Pasti ada anak tuh yang benar-benar dia lupa, dia nggak bisa kontrol, atau biasanya problemnya adalah saat kita dudukin di toilet, malah nggak jadi keluar gitu. Pada saat kita pakai pampasnya baru keluar, itu anak-anak tuh sering banget kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, di pelan-pelan aja diajarinnya. Biasanya kalau aku dibantu, kalau dia emang udah kelihatan dia mau pipis, aku ajak ke kamar mandi, aku dudukin. Kalau emang dia nahan nggak keluar, biasanya aku bantu, aku semprot-semprot pakai air supaya keluar. Tapi kalau dia udah nyaman, dia ngerasa nggak aneh gitu, karena pasti rasanya aneh banget dia biasanya pipisnya nggak kemana-mana, tiba-tiba harus di WC gitu. Jadi pada saat dia udah biasa kayak gitu, nanti kelama-lamaan pasti anaknya akan lebih di WC juga. Gitu. Baik.
Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Kimi nih, dari Jakarta untuk Dokter Rae. Dok, bagaimana cara membedakan antara ruam popok dan alergi atau kelainan kulit pada bayi? Dan apa sih dampak terburuk dari ruam popok yang salah penanganan atau terlambat itu seperti apa, Dok? Khususnya pada bayi prematur. Ya, terima kasih ya untuk Mbak Kimi pertanyaannya. Jadi bagaimana kita membedakan ruam popok dengan alergi? Ruam popok umumnya terjadi hanya di bagian tempat-tempat yang menggunakan popok. Kalau untuk alergi itu bisa terjadi di tempat selain di situ. Jadi selain di bagian pampers, bisa juga di tangan, di muka begitu. Alergi itu sendiri bisa disebabkan oleh biasanya kalau misalnya pada anak-anak itu lebih ke makanan atau susu begitu. Kalau ruam popok karena disebabkan karena popok itu sendiri. Dampak terburuknya untuk popok yang penanganan yang salah atau terlambat pada pasien dengan ruam popok. Jadi kalau misalnya ada iritasi, kemudian dibiarkan lama, akan menjadi media untuk tumbuhnya bakteri atau jamur begitu. Jadi kalau misalnya ruam popok disertai dengan media bakteri atau jamur, kita lebih untuk penanganannya, untuk komplikasi lebih lanjutnya itu biasa kita menambahkan obat anti jamur gitu kalau terlambat untuk penanganannya. Terus kemudian dampak terburuk tadi, Dok, kalau penanganannya terlambat seperti apa, khususnya untuk bayi prematur katanya, Dok? Untuk bayi prematur ya, kalau misalnya bayi prematur, bayi yang kecil begitu, dia lebih rentan terhadap infeksi ya, kalau misalnya untuk bayi prematur. Jadi kalau misalnya penanganannya terlambat, infeksi ditambah dengan adanya infeksi, itu akan memperberat infeksinya tersebut itu sendiri begitu. Beberapa bayi juga bisa menimbulkan sampai sepsis ya, kalau kita bilang infeksi berat itu bisa sampai sepsis kalau misalnya memang tidak tertangani dengan baik. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Willy lagi nih, dari Pak Sumarno dari Singgalang. Secara spesifik, apa yang menjadi pembeda dibandingkan brand lainnya? Dan Makuku ini menjangkau di wilayah mana saja dan sejauh ini respon masyarakat Indonesia seperti apa katanya? Oke, terima kasih Kak Ica. Jadi kalau untuk yang menjadi spesifikasi pembeda kita dengan popok-popok yang lain yang sudah ada, itu terletak dari struktur inti kita. Tadi sudah sempat saya mention kalau struktur inti kita itu menggunakan SAP. Nah, sekarang apa sih yang manfaat atau benefit yang kita dapatkan dari struktur inti SAP ini? Yang pertama adalah anti gumpal. Jadi popok Makuku ediapers ini anti gumpal karena ketika misalkan dia ada urin seperti itu dengan mempunyai kecepatan penyerapan yang sangat cepat, kemudian sama dia itu diratakan penyerapannya sehingga untuk titik airnya tidak hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Nah, ini efeknya untuk popoknya sendiri anti gumpal, kemudian akan menyebabkan popok selalu dalam kondisi tipis karena dia akan meratakan semua penyerapannya. Nah, kemudian efeknya lagi dari benefit yang lainnya, dikarenakan penyerapannya itu merata, kemudian si airnya oleh SAP-nya itu dikunci sehingga tidak tembus balik lagi ke permukaan, itu akan menyebabkan ekstra kering. Sehingga permukaan si popok itu akan selalu kering nih. Jadi aman untuk si kecil. Nah, jadi kalau yang benar-benar pembeda dengan popok-popok yang lainnya, kita tuh anti gumpal, kemudian kita tuh sangat tipis, kemudian kita tuh ekstra kering. Nah, untuk mendapatkan popok yang memiliki benefit sebanyak itu di mana aja sih? Nah, kalau untuk secara online, misalkan untuk moms atau para orang tua yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau di Palu Pulau yang lainnya, kita pun sudah ready di e-commerce kita seperti Tokopedia, di Shopee, kita sudah ada. Tetapi kalau misalkan untuk yang di offline store, jadi untuk produk kita sendiri adalah Makuku Air Diapers. Nah, kemudian kita pun memiliki offline store nih, namanya Makuku Family. Nah, di Makuku Family kita sudah ada, yaitu yang di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Pak Willy. Nah, ini tadi mungkin kelewat nih, juga ada pertanyaan dari Nur Hidayah dari Kalimantan Tengah. Ini sepertinya masih pertanyaan untuk Pak Willy ya.
maklum ya, produk baru, jadi banyak yang penasaran nih Pak Willy ini. Nah ini katanya Pak Willy, apakah Makuku Diapers itu tidak akan membuat penuh di bagian depan, sementara tengah dan belakang kosong? Mungkin ini pengalaman pribadi ya, karena ada beberapa popok sekali pakai yang penuhnya di depan, tapi tengah dan belakang kosong. Dan akhirnya bisa menyebabkan bocor. Lalu apakah karet di bagian pinggangnya ini tidak akan membuat kemerah-merahan atau iritasi, Pak Willy? Iya, jadi popok kita akan meratakan seluruh penyerapan airnya. Jadi ketika misalkan si kecil itu urin atau kencing gitu mengeluarkan urin, langsung diratakan ke seluruh permukaan dari popok itu sendiri. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Jadi kan memang betul sih kalau orang tua kan pasti khawatir ya apakah anaknya nyaman atau tidak, dan kita pun paham betul kalau ternyata itu memang menjadi concern dari para orang tua. Itulah kenapa kita menjadikan anti gumpal ini sebagai yang utama nih, benefit yang paling utama yang ingin kita sampaikan kepada orang tua, seperti itu Kak. Kemudian kalau misalkan karet dari untuk si popok itu sendiri, kita di sini menggunakan produk Korea, ada namanya Hyosung. Nah itu tuh karet yang sangat-sangat lembut, di mana karet yang sangat lembut itu sendiri tidak akan menyebabkan kemerahan pada bagian pinggang. Itu untuk yang misalkan popok tipe celana. Begitu juga kalau misalkan untuk yang tipe perekat. Jadi kalau untuk yang tipe perekat, kita menggunakannya Velcro. Tapi Velcro-nya sama, produknya dari produk Hyosung, dan itu sangat lembut, tidak menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Karena kita pun concern ya, karena kan kalau untuk yang misalkan perekat ini memang kita peruntukannya untuk newborn, apalagi newborn itu kan secara kulit lebih sensitif ya. Nah untuk yang si Velcro-nya sendiri sangat halus dan sangat tidak iritasi kepada kulit bayinya, seperti itu. Baik, artinya si karetnya ini tuh tidak akan membuat apa ya, jiplak-jiplak karet gitu di bagian pinggang, sekalipun badan si bayi atau anak ini tergolong gemuk misalnya gitu ya, Pak Willy ya? Iya, betul. Jadi si karetnya itu sangat-sangat halus, Kak. Karetnya itu sangat halus, jadi tidak akan menyebabkan jiplak ataupun mungkin ada beberapa yang seperti kemerahan ya dari dikarenakan terlalu ketatnya itu sendiri ya. Nah, karet yang kita miliki sangat halus, jadi tidak akan ada jiplakan seperti itu pada bagian pinggang bayinya. Baik. Lanjut ke Dokter Rai lagi nih, Dok. Dari MUHI Jurnal Nusantara. Selamat sore dok, mau tanya gimana ya cara mengedukasi para orang tua dalam menggunakan popok yang baik agar tidak menimbulkan masalah pada anak, mengingat masih banyak orang tua yang belum paham atau bahkan kurang peduli. Yang tadi mungkin seperti yang kita sempat obrolin di awal ya, mungkin banyak orang tua yang berpikir popok cuma sekali pakai buang, yang penting murah aja lah yang bisa menampung air urin tidak berceceran gitu ya, nggak ngompol sembarangan gitu kan, banyak yang seperti itu ya dok. Kalau dari sisi dokter nih sebagai tenaga medis dari tenaga kesehatan, gimana ya cara mengedukasi orang tua ini dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengedukasi orang tua untuk penggunaan popok yang benar, begitu ya Mbak Nisa ya? Pertanyaannya ya. Jadi untuk anak-anak biasanya untuk penggunaan popok itu sendiri, pertama kita lihat yang kita harus pastikan yang tadi ya kering, kestabilan pH-nya itu sehingga tidak menimbulkan kulitnya yang kering begitu. Selain itu juga daya serap yang tinggi dan ingredients-nya, maksudnya bahannya itu kita pastikan yang lembut ya. Kalau misalnya bahan kasar tentu sering terjadi iritasi ya untuk anak-anak begitu. Selain itu juga daya serap yang cepat, terus pastikan popok itu menjaga sirkulasi udara pada kulit bayi ya, sehingga dapat menjaga kulit bayi tetap kering. Selain itu juga kita perhatikan ukuran yang sesuai, sehingga tidak menghambat pergerakan dari anak itu sendiri. Begitu. Baik dok, jadi intinya sebagai orang tua gitu ya, jangan, kadang kan kita kalau membeli satu produk, jangan asal murah, asal lucu gitu ya, asal pakai gitu ya dok, karena ini demi kesehatan si anak ya. Untuk anak karena sendiri untuk ya. betul, untuk kesehatan jangka panjang harus benar-benar diperhatikan. Mungkin karena ini tadi udah banyak nih dari kolom komen ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung
saya persilahkan untuk raise hand dan nanti open video, open mikrofon juga untuk bertanya secara langsung. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya secara langsung, baik ke Mbak Mira maupun ke Dr. Raya ataupun ke Pak Willy nih, mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari masyarakat ya, dari peserta juga ya. Baik, ini ada dari Mbak Mira ya, sampai dari Mbak Mira. Yang ditujukan ke Mbak Mira maksudnya, ini bertanya dari diri sendiri, jawab sendiri dong kalau gitu. Mbak Mira sebagai orang tua, apa sih tantangan dalam memilih popok si kecil? Ini pertanyaannya dari Mbak Citra Ayu. Silakan Mbak Mira. Tantangan ya. Tantangan ya dalam memilih popok untuk si kecil. Ya pasti itu sih, kadang kan kita tuh kalau popok itu kan kayak jodoh juga ya Mbak, jodoh-jodohan ya. Kadang bagus, cuman harganya nggak cocok di kantong. Terus kalau misalnya yang murah, biasanya nggak cocok di kulit anaknya gitu. Paling sih kalau aku pastinya kita nyoba sih, makanya kalau misalnya beli popok aku saranin, apalagi untuk newborn, biasanya kan banyak ya orang tuh langsung beli banyak gitu kan untuk persiapan. Biasanya anak pertama nih, biasanya anak pertama tuh kalap langsung beli aja gitu, seret banyak gitu. Nah itu sih kalau menurut aku lebih baik beli sedikit dulu, kita coba gitu. Dan tadi yang kayak aku notes, anakku kalau misalnya dari newborn ke 6 bulan tuh pertumbuhannya cepet banget gitu, jadi kita tuh nggak tahu size-nya berubah tuh kapan. Jadi daripada kita maksain karena sayang udah beli popok banyak, terus anaknya udah membesar gitu, itu yang biasanya bikin si anak tuh lecet. Paling sering masalahnya tuh karena sayang popoknya masih banyak. Jadi lebih baik beli sedikit dulu, kita coba dulu, baca-baca review, pastinya itu ngaruh banget sih menurut aku ya. Kita bisa lihat dari sisi produknya juga, dari bahan yang dia pilih, itu biasanya ketahuan kok, kelihatan emang produk yang dia cuman asal popok aja atau emang popok yang merhatiin kulit bayi dan kenyamanan si anak gitu. Jadi yang penting itu sih, kita coba-coba dulu. Kalau emang cocok baru kita terusin, jangan langsung gegabah banyak gitu, dan diperhatiin juga sih produknya nih, bahannya apa yang dipakai, kira-kira cocok nggak untuk kulit sensitif. Kalau aku lebih aku anggap aja semua kulit anak itu sensitif, karena kalau udah, walaupun si kulitnya nggak sensitif, tapi kalau kita pilih produk yang dia mengkhususkan untuk kulit sensitif, itu pasti aman buat anak gitu. Jadi kalau si brandnya udah concern sama kulit sensitif anak, insya Allah itu pasti produknya bagus gitu, dan pasti cocok-cocok aja sama anak kita gitu. Jadi jangan cuma sayang popok, tapi sayang anak ya Mbak. Sayang anak ya, kayak itu tuh menurut aku udah harus dipikirin sih budgetnya, jangan sampai kita tuh pelitin karena popok gitu. Ini kalau aku boleh cerita sedikit ya Mbak. Silakan Mbak. Pernah waktu aku lagi vaksinasi anak aku, tiba-tiba hari itu tuh di rumah sakit, ini sebelum pandemi ya, ini kok rame banget dokter anak. Aku tanya, ternyata hari itu 5-6 pasien itu, anak kecilnya itu dia infeksi karena popok. Jadi dia ruam yang terlalu sampai demam. Gitu. Itu aku ngilu banget lihatnya. Aku dari situ tuh ngambil pelajaran juga sih. Ternyata emang popok nih ngaruh loh. Jadi jangan dianggap kayak udahlah yang penting pipisnya nggak kemana-mana gitu, kita popok aja gitu. Ternyata emang ngaruh banget, karena aku menyaksikan sendiri ada anak tuh yang sampai dibawa ke rumah sakit, dia sampai demam karena terlalu ruam gitu. Jadi itu ternyata ngaruh banget nih, si infeksi ruam tuh nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Benar-benar. Kadang apapun reaksi negatif yang muncul pada anak memang jadinya juga akan berdampak nggak baik untuk tumbuh kembang gitu ya, Mbak Mira ya. Sama seperti yang tadi Dokter Raya jelaskan juga, ini ada penyakit serius yang mungkin muncul akibat popok yang tidak cocok atau penggunaan yang salah satunya ISK. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan lagi nih Dokter Raya dari Uci Rahmawati dari Kerawang. Katanya benar nggak sih Dok, kalau anak perempuan lebih rentan terkena ISK daripada laki-laki? Ya, terima kasih Mbak Uci ya.
Jadi kalau misalnya anak perempuan itu memang lebih rentan terkena infeksi saluran kencing daripada anak laki-laki begitu. Karena anak perempuan itu lubangnya kan, deketan ya. Jadi antara lubang yang untuk mengeluarkan feses dengan lubang yang untuk mengeluarkan kencing itu jaraknya sangat dekat begitu. ISK itu sendiri bisa disebabkan oleh adanya bakteri. Biasa paling sering kalau pada anak-anak kecil itu kita tahu, kita kenal namanya E. coli. E. coli itu dia merupakan, bakteri atau flora normal pada usus. Jadi ketika E. coli itu keluar ke feses, fesesnya, maksudnya berdekatan dengan saluran kencing, jadi itu dapat bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Jadi kenapa kalau pada anak wanita itu lebih sering terjadi ISK daripada anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki kan ada salurannya, maksudnya lebih jauh begitu, tidak terlalu berdekatan untuk, lubang untuk mengeluarkan feses dengan lubang untuk pengeluaran kencing. Jadi, untuk perempuan memang lebih sering karena itu. Karena tadi yang dokter jelaskan, aku juga jadi penasaran nih dok, kalau begitu cara menyekannya gitu dok, cara membersihkannya berarti kan, apakah benar-benar memang harus dibuka, apalagi untuk anak-anak yang masih bayi ya, kan kita mungkin masih membersihkannya pakai kapas dan air, kapas yang dibasahkan atau, tisu basah gitu. Nah ini gimana dok cara yang paling baik untuk membersihkan bagian, area popok itu tadi, khususnya anak perempuan yang tadi dokter bilang lebih rentan ISK? Jadi untuk anak-anak perempuan, baik laki-laki begitu, perempuan lebih sering, jadi kita pada saat membersihkannya, kita biasa cukup dengan air aja cukup sih atau dengan tisu basah, tidak perlu yang sampai pakai alkohol atau bahan-bahan lain begitu ya. Jadi cara menyekanya itu kita lebih baik dari atas ke bawah begitu. Karena atas itu kan bagian, saluran kencingnya ya, jadi kalau bagian bawah itu bagian untuk, saluran feses, jadi agar bakteri yang dari feses nggak masuk ke saluran kencing, kita jadi harus menyekanya itu biasa dari atas ke bawah, jangan kebalik ya, biasa kan kadang-kadang kalau nyebokin anak-anak suka dari bawah ke atas begitu ya, tapi kalau misalnya ini disarankan untuk dari atas ke bawah untuk menghindari infeksi saluran kencing. Oke, dicatat ya, mudah-mudahan jadi, Mhm. pelajaran berharga nih buat para orang tua, khususnya ketika membersihkan area sensitif anak nih. Nah ini, masih berhubungan dengan ISK ya Dok ya, dari P. Sutanti. Dok, apakah ada hubungan ISK dengan daya tampung popok? Untuk hubungan ISK dengan daya tampung popok ya, kembali lagi ke kelembapannya begitu ya. Kalau misalnya popoknya sudah lembab, basah begitu, menjadi media timbulnya bakteri, itu kemudian akan menyebabkan infeksi saluran kencing begitu. Jadi kalau misalnya dibilang daya tampung popok berpengaruh nggak terhadap ISK? Bisa bisa iya, bisa enggak, begitu tergantung, anak ini bagaimana begitu. Kalau terlalu lembab, timbul infeksi bakteri bisa menyebabkan infeksi saluran kencing gitu. Baik, jadi selain melihat, kualitas bahan, penggunaannya, rutin menggantinya, ini juga harus diperhatikan. Baik, cukup banyak ya pertanyaan hari ini untuk Dokter Rae, untuk Mbak Mira, maupun untuk, Pak Willy nih. Nah mungkin, masing-masing narasumber nih, baik Dokter Rae, Mbak Mira, atau Pak Willy bisa dipilih siapa yang akan menjadi 3 pertanyaan terbaik nih dari semua pertanyaan yang tadi kita sudah ajukan. Sambil, aku juga mau informasikan ke teman-teman media sekali lagi, nanti, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah Makuku Air Diapers ya. Dan, teman-teman yang nanti menang harus mengupload kehadiran dalam webinar hari ini ke Instagram story kita, jadi jangan lupa follow @makuku.indonesia.official dan @makuku_Indonesia. Bisa lihat ya di slide ini ada peraturan giveaway-nya gitu. Kemudian juga untuk teman-teman lain walaupun tidak menang nanti sebagai pertanyaan terbaik tetap mendapatkan hadiah berupa voucher belanja, tentu dengan berpartisipasi mengupload kehadiran webinar ini ke stories Instagram, kemudian tag @makuku_Indonesia dan @makuku.indonesia.official.
Kemudian juga tag 5 teman. Ya, tag 5 teman dan jangan lupa di stories-nya itu tulis ikut webinar Makuku selanjutnya yuk. Nah, jadi karena memang Makuku ini punya program secara reguler untuk mengadakan event-event edukasi seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Jadi dipastikan ini tidak akan menjadi webinar yang terakhir, masih akan ada webinar-webinar lainnya. Dan selain itu juga kita juga punya private consultation. Jadi untuk teman-teman media nih, apakah memang ada yang sudah menjadi orang tua atau teman-teman di luar media, para orang tua yang ingin bergabung dalam konsultasi private kita, ini terbuka untuk umum, secara gratis bisa berkonsultasi dengan para dokter spesialis kandungan ataupun dokter spesialis anak. Dan nanti cara daftarnya bisa dicek di Instagram @makuku.indonesia.official. Apakah Dokter Rae, Mbak Mira, dan Pak Willy sudah pilih masing-masing satu pertanyaan terbaik? Pak Willy sudah pilih, Pak? Boleh? Sudah, saya sudah pilih satu. Oke, mungkin tim dari Makuku dicatat ya, ini 3 pertanyaan terbaik apa nih? Pak Willy yang mana nih Pak tadi Pak? Tadi yang terbaik dari Mbak Anissa Tiara Maulani dari Bekasi, yang pertanyaannya apakah popok Makuku ini memiliki teknologi aliran udara sehingga menjaga pantat bayi dan alat kelamin si kecil tetap kering. Baik, selamat Mbak Anissa. Satu pemenang ya, baru udah kita dapat ini dari Pak Willy. Yang kedua dari Dokter Rae, Dok. Udah dapat belum nih, Dok? Pertanyaan terbaik yang mana nih, Dok? Pertanyaan terbaik ya, mungkin Kimi ya, Jakarta. Ada tanya perbedaan ruam popok dengan alergi dan penanganannya untuk bayi prematur bagaimana begitu. Baik, selamat. Ini Mbak Kimi atau Mas Kimi? Karena kita nggak bisa lihat nih videonya, karena hanya chat melalui kolom komen. Oke, selamat ya Mbak Kimi. Nanti jangan lupa di-upload dulu ya, teman-teman yang menang. Kemudian yang ketiga dari Mbak Mira, sudah memilih pertanyaan terbaik, Mbak Mira? Udah. Pertanyaan terbaiknya aku pilih Yulia Purnama dari Pekanbaru. Oke, Mbak Yulia Purnama tadi yang pertanyaan di awal ya, tips untuk mengatasi ruam popok. Selamat jadi untuk Mbak Anissa, kemudian Kimi dari Jakarta, dan Mbak Yulia nanti dapat Makuku Air Diapers nih. Ini salah satu produk popok terbaru yang kita mau launching, dan teman-teman yang menang ini bisa langsung mencoba keunggulan dari Makuku Air Diapers. Dan teman-teman yang lain ya, buat yang belum beruntung jangan sedih, karena masih bisa dapat kesempatan untuk dapat voucher belanja di Makuku Store. Sekali lagi nanti vouchernya bisa kami bagikan melalui email masing-masing. Jadi pastikan data diri yang tadi teman-teman sudah isi melalui link yang sudah dibagikan itu sudah lengkap. Sebelum kita tutup webinar hari ini, kita akan foto bersama nih teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman peserta media maupun teman-teman di luar media dibuka dulu videonya, open video. Nggak apa-apa nggak open mic, tapi open video. Supaya mukanya terlihat nih ya. Ya, itu ada Mbak Citra Ayu lagi rapi-rapiin rambut. Nggak apa-apa. Maskernya boleh kok Mbak dibuka ya, biar terlihat jelas nih wajahnya. Nah ini nanti dari foto ini boleh kok di-upload juga di stories ya, sebagai bukti keikutsertaan di webinar Makuku Family. Ada Mas Rudi, ada Mbak Riri, ada Mbak Hilda dari Jakarta. Siapa lagi yang belum? Ada Mas Suratman dari Parahyangan, ada Mas Denny dari feminindonesia.com. Mana lagi nih yang udah open video? Yang lain sepertinya malu-malu ya, nggak apa-apa. Yang buka video bukan berarti nggak malu ya. Oke, boleh ya tim dari ini ya. Kita akan mulai take video. Pasang senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Slide kedua tapi nggak ada. Kita take video sekali lagi kalau gitu ya. Nggak afdol kalau cuma sekali. Mbak Mira boleh masih buka video, Mbak Mira?
Oke, teks sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Dr. Raya Fernandes, Mbak Mira Agil, dan Pak Willy Romansyah sudah menjadi narasumber dan berbagi ilmu maupun informasi kepada kita semua. Dan inilah akhir dari webinar kita, teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan bisa dipublikasikan nih oleh teman-teman media supaya bermanfaat bagi setiap pembaca. Saya Ica dan tim Makuku Family pamit. Sampai jumpa di pertemuan webinar-webinar berikutnya. Selamat siang semuanya. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Hello Mami, hello Daddy, terawatku dengan cinta agar aku tumbuh sehat bersama Makuku Family. Aku jadi mandiri, aku jadi pintar, aku cerdas dan ceria bersama Makuku Family. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Hello Mami, hello Daddy, terawatku dengan cinta agar aku tumbuh sehat bersama Makuku Family. Aku jadi mandiri, aku jadi pintar, aku cerdas dan ceria bersama Makuku Family. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Hello Mami, hello Daddy, terawatku dengan cinta agar aku tumbuh sehat bersama Makuku Family. Aku jadi mandiri, aku jadi pintar, aku cerdas dan ceria bersama Makuku Family. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family, Makuku Family, Makuku Kuku Family, Makuku Family, Makuku Family, Makuku sahabat setiaku. Makuku Family.
Recording stopped.